Bagian 1. Pengenalan kanvas model bisnis Maidin dan segmen pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan membahas kanvas model bisnis Maidin Malaysia. Maidin adalah contoh bisnis lokal yang menarik karena bukan sekadar jaringan retail biasa. Maidin menggabungkan bisnis keluarga, harga terjangkau, kepercayaan halal, dukungan komunitas, dan operasi retail yang disiplin. Maidin bermula pada tahun 1957 di Kota Baru, Kelantan. Awalnya, Maidin hanyalah sebuah toko kayu kecil yang didirikan oleh Tuan Maidin Muhammad bin Gulam Hussein. Melalui disiplin bisnis, investasi ulang, dan kepemimpinan keluarga, Maidin berkembang menjadi jaringan retail nasional yang dikenal luas. Hari ini, Maidin mengoperasikan berbagai format retail seperti hypermarket, emporium, minimarket, bazar, dan toko serba ada. Ini menunjukkan bahwa Maidin tidak bergantung pada satu format toko saja. Maidin menyesuaikan format bisnisnya dengan kebutuhan pelanggan dan lokasi. Untuk memahami model bisnis Maidin, kita gunakan kanvas model bisnis atau bisnis model kanvas. Alat ini memecah bisnis ke dalam 9 blok utama, seperti segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Kita mulai dengan segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah kelompok individu atau organisasi yang ingin dilayani oleh sebuah bisnis. Dalam kasus Maidin, segmennya luas tetapi jelas. Segmen pertama adalah rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, terutama kelompok B40 dan M40. Mereka mencari kebutuhan harian dengan harga terjangkau seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, makanan kering, kebutuhan dapur, dan produk perawatan diri. Bagi mereka, setiap ringgit penting. Mereka ingin berhemat, tetapi tetap ingin produk yang dapat dipercaya. Segmen kedua adalah usaha mikro dan kecil. Contohnya pedagang pasar malam, pemilik toko kelontong, pengusaha kantin, restoran kecil, dan pelaku usaha makanan rumahan. Mereka membutuhkan pasokan yang konsisten dengan harga grosir agar dapat menjaga margin keuntungan. Segmen ketiga adalah instansi pemerintah, sekolah, masjid, lembaga publik, dan NGO. Kelompok ini biasanya membeli dalam jumlah besar untuk bantuan makanan, makanan asrama, bantuan bencana, dan program komunitas. Mereka membutuhkan pemasok yang stabil, terpercaya, dan memenuhi kebutuhan halal. Segmen keempat adalah komunitas muslim dan pelanggan yang mengutamakan halal. Bagi mereka, halal bukan sekadar label. Halal adalah dasar kepercayaan. Jika pelanggan yakin dengan status halal dan sumber produk, mereka lebih nyaman untuk membeli secara berulang. Intinya, Maidin tidak mencoba menjadi peritel premium. Maidin memilih posisi yang jelas. Peritel lokal yang dekat dengan rakyat, menawarkan harga terjangkau, produk halal, dan pasokan yang konsisten. Kekuatan Maidin bermula dari pemahaman pelanggan. Ketika Maidin tahu pelanggan sensitif terhadap harga, ia membangun model grosir ke retail. Ketika pelanggan membutuhkan jaminan halal, Maidin memperkuat identitas halal. Ketika komunitas membutuhkan dukungan, Maidin hadir melalui kegiatan sosial dan bantuan masyarakat. Kesimpulannya, bagian 1 menunjukkan bahwa model bisnis Maidin dimulai dari segmen pelanggan yang tepat. Maidin tahu siapa yang dilayani, apa masalah pelanggan, dan nilai apa yang dicari pelanggan. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas proposisi nilai dan saluran. Bagian 2. Proposisi nilai dan saluran Maidin. Dalam bagian kedua ini, kita akan membahas 2 blok penting dalam kanvas model bisnis Maidin, yaitu proposisi nilai dan saluran. Proposisi nilai menjawab satu pertanyaan utama. Mengapa pelanggan memilih Maidin dibandingkan peritel lain? Dalam pasar retail, pelanggan memiliki banyak pilihan. Mereka bisa membeli di supermarket besar lain, toko kelontong, pasar basah, platform e-commerce, atau minimarket. Karena itu, Maidin harus memiliki tawaran nilai yang jelas. Proposisi nilai pertama adalah harga yang terjangkau dan kompetitif. Ini adalah inti merek Maidin.
Model grosir ke retail membantu Maidin menawarkan harga yang sesuai untuk pembeli biasa dan pembeli grosir. Ketika harga barang naik, pelanggan akan lebih berhati-hati. Mereka membandingkan harga dan mencari tempat yang membantu mereka berhemat. Proposisi nilai kedua adalah jaminan halal. Bagi pelanggan Muslim, keyakinan terhadap status halal sangat penting. Maidin membangun kepercayaan dengan menempatkan dirinya dekat dengan nilai Islam, kepatuhan halal, dan kebutuhan komunitas Muslim. Ini bukan hanya isu produk, ini adalah isu kepercayaan merek. Proposisi nilai ketiga adalah pilihan produk yang luas. Pelanggan bisa membeli makanan, minuman, kebutuhan dapur, pakaian, perlengkapan ibadah, perlengkapan sekolah, dan produk musiman dalam satu lokasi. Ini menghemat waktu dan memudahkan belanja keluarga. Proposisi nilai keempat adalah dukungan kepada UKM lokal dan produk buatan Malaysia. Ketika Maidin memberi ruang kepada pemasok lokal, Maidin membantu ekonomi domestik dan membuka akses pasar bagi pengusaha kecil. Proposisi nilai kelima adalah pasokan yang stabil saat krisis, inflasi, atau musim permintaan tinggi. Dalam situasi seperti banjir, pandemi, atau Ramadan, pelanggan menghargai peritel yang tetap mampu menyediakan kebutuhan dasar. Sekarang kita lihat saluran. Saluran adalah cara Maidin menyampaikan nilai kepada pelanggan. Saluran utama Maidin adalah toko fisik, termasuk hypermarket, emporium, minimarket, bazar, dan toko serba ada. Jaringan ini memungkinkan Maidin melayani pelanggan di kawasan kota, pinggiran kota, dan komunitas lokal. Namun, perilaku pelanggan sudah berubah. Pelanggan juga ingin melihat promosi digital, membuat pesanan online, dan menerima pengantaran. Karena itu, Maidin mengembangkan situs web, aplikasi, e-commerce, dan kerjasama dengan mitra pengantaran. Maidin juga menggunakan WhatsApp, SMS, Facebook, dan TikTok untuk promosi. Saluran ini membantu menyampaikan promosi mingguan, harga khusus, dan penawaran musiman dengan cepat. Selain itu, program komunitas juga menjadi saluran penting. Contohnya program Ramadan, bantuan bencana, kerjasama sekolah, sumbangan NGO, dan kegiatan sosial. Ini membuat Maidin lebih dekat dengan masyarakat. Kesimpulannya, proposisi nilai Maidin kuat karena mudah dipahami, harga terjangkau, halal, pilihan luas, dukungan produk lokal, dan pasokan stabil. Salurannya juga kuat karena menggabungkan toko fisik, digital, dan komunitas. Dalam bagian ketiga, kita akan membahas hubungan pelanggan dan arus pendapatan. Bagian 3. Hubungan pelanggan dan arus pendapatan. Dalam bagian ketiga ini, kita akan membahas hubungan pelanggan dan arus pendapatan dalam kanvas model bisnis Maidin. Hubungan pelanggan menjelaskan cara bisnis membangun dan mempertahankan kepercayaan. Dalam retail, hubungan pelanggan sangat penting karena pelanggan mudah berpindah jika menemukan harga lebih baik atau layanan yang lebih nyaman. Maidin membangun hubungan pelanggan melalui beberapa pendekatan. Pertama, harga yang transparan dan wajar. Pelanggan ingin merasa yakin bahwa mereka mendapat nilai yang baik. Bagi kelompok B40 dan M40, ini sangat penting karena mereka perlu mengatur anggaran rumah tangga dengan cermat. Kedua, Maidin membangun hubungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini termasuk bantuan bencana, sumbangan Ramadan, zakat, program kesehatan, dan kegiatan komunitas. Program seperti ini membangun hubungan emosional. Pelanggan melihat Maidin bukan hanya sebagai peritel, tetapi sebagai organisasi yang peduli pada masyarakat. Ketiga, Maidin memiliki identitas kepemimpinan keluarga yang dekat dengan komunitas. Ini menjadikan merek terasa lebih manusiawi dan lebih dipercaya. Keempat, Maidin menggunakan umpan balik pelanggan. Umpan balik dapat datang melalui loket layanan, formulir digital, media sosial, atau interaksi di cabang. Masalah seperti stok habis, harga tidak jelas, tata letak kurang sesuai, atau antrean panjang perlu diketahui dan diselesaikan dengan cepat. Sekarang kita lihat arus pendapatan. Sumber pendapatan pertama Maidin adalah penjualan retail harian. Ini terjadi di hypermarket, emporium, minimarket, dan toko serba ada.
Setiap hari, pelanggan membeli kebutuhan dasar. Penjualan ini memberi arus kas yang konsisten. Sumber kedua adalah pasokan grosir kepada institusi dan organisasi. Contohnya sekolah, instansi pemerintah, masjid, NGO, dan badan amal. Pembelian ini biasanya dalam jumlah besar dan dapat memberi pendapatan yang lebih stabil. Sumber ketiga adalah sewa ruang seperti kios, vendor, dan area kuliner. Dengan cara ini, lokasi Maidin bukan hanya tempat menjual produk sendiri, tetapi juga ruang bisnis bagi pedagang lain. Sumber keempat adalah penjualan online dan komisi pengantaran. Walaupun toko fisik masih penting, saluran digital membuka peluang pertumbuhan baru. Sumber kelima adalah kampanye musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, kembali ke sekolah, dan musim perayaan. Pada periode ini, permintaan meningkat dan Maidin dapat menghasilkan lonjakan penjualan melalui promosi serta paket khusus. Apa yang dapat kita pelajari? Hubungan pelanggan Maidin dibangun atas kepercayaan, harga, komunitas, dan nilai sosial. Arus pendapatannya juga beragam. Maidin tidak hanya bergantung pada penjualan retail harian, tetapi juga pada pembelian grosir, sewa ruang, penjualan digital, dan promosi musiman. Masih ada peluang tambahan. Maidin dapat memperkenalkan kotak langganan bulanan untuk keluarga, koperasi, masjid, sekolah, atau NGO. Maidin juga dapat memperkuat program loyalitas digital untuk mendorong pembelian berulang. Kesimpulannya, bagian 3 menunjukkan bahwa model Maidin kuat karena menggabungkan hubungan pelanggan berbasis kepercayaan dengan arus pendapatan yang beragam. Dalam bagian keempat, kita akan melihat sumber daya utama, aktivitas utama, dan mitra utama. Bagian 4, sumber daya utama, aktivitas utama, dan mitra utama. Dalam bagian keempat ini, kita akan melihat sisi operasional dalam kanvas model bisnis Maidin, yaitu sumber daya utama, aktivitas utama, dan mitra utama. Sumber daya utama adalah aset yang diperlukan agar model bisnis dapat berjalan. Sumber pertama adalah jaringan toko fisik dan aset properti strategis. Lokasi yang tepat memungkinkan Maidin melayani keluarga, pembeli grosir, dan usaha kecil dengan lebih mudah. Sumber kedua adalah infrastruktur logistik. Ini termasuk gudang, armada kendaraan, dan sistem penyimpanan dingin. Dalam retail, logistik adalah nadi operasi. Produk harus sampai tepat waktu, barang segar harus disimpan dengan baik, dan kebutuhan dasar harus selalu tersedia. Sumber ketiga adalah merek dan sertifikasi halal. Ini adalah aset tidak berwujud, tetapi sangat bernilai. Pelanggan memilih Maidin bukan hanya karena harga, tetapi karena mereka percaya kepada mereknya. Sumber keempat adalah tenaga kerja dan kepemimpinan keluarga. Karyawan mengelola stok, melayani pelanggan, menjaga tata letak toko, dan memastikan operasi harian berjalan. Kepemimpinan keluarga membantu menjaga identitas Maidin sebagai bisnis yang dekat dengan rakyat. Sumber kelima adalah teknologi. Ini termasuk sistem pos, otomasi rantai pasok, aplikasi seluler, keamanan siber, dan analitik penjualan. Data membantu Maidin melihat produk yang laris, cabang yang membutuhkan stok tambahan, dan promosi yang efektif. Sekarang kita lihat aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah pengadaan produk dan negosiasi vendor. Maidin perlu mendapatkan produk dengan biaya kompetitif agar dapat menawarkan harga terjangkau. Aktivitas kedua adalah pengelolaan inventaris. Jika stok terlalu rendah, pelanggan kecewa. Jika stok terlalu tinggi, biaya meningkat. Karena itu, keseimbangan stok sangat penting. Aktivitas ketiga adalah operasi toko dan layanan pelanggan. Ini mencakup kebersihan, keselamatan, kasir, susunan produk, label harga, dan pengalaman berbelanja. Aktivitas keempat adalah pengembangan produk merek sendiri. Produk seperti makanan kering, kebutuhan dapur, dan produk rumah tangga dapat memberi margin lebih baik dan membangun loyalitas pelanggan. Aktivitas kelima adalah respons terhadap krisis dan gangguan pasokan. Ketika terjadi banjir, pandemi, kenaikan harga, atau gangguan logistik, Maidin perlu memastikan kebutuhan dasar tetap tersedia. Seterusnya, kita lihat mitra utama.
Mitra Maidin termasuk pemasok lokal dan internasional, instansi pemerintah, lembaga agama, NGO, lembaga zakat, mitra logistik, penyedia teknologi, pengembang properti, dan institusi keuangan Islam. Mitra ini membentuk ekosistem bisnis Maidin. Pemasok menyediakan produk, mitra logistik memastikan pengiriman, lembaga agama membantu keyakinan halal, NGO dan lembaga zakat membantu program komunitas. Penyedia teknologi mendukung transformasi digital. Kesimpulannya, keberhasilan Maidin bukan hanya bergantung pada harga. Di balik harga yang kompetitif, ada operasi yang kompleks, logistik, teknologi, tenaga kerja, vendor, aset properti, dan kemitraan strategis. Dalam bagian terakhir, kita akan membahas struktur biaya, value proposition canvas, dan rekomendasi strategis. Bagian 5. Struktur biaya, VPC, dan rekomendasi strategis. Dalam bagian terakhir ini, kita akan membahas struktur biaya, value proposition canvas atau VPC, dan rekomendasi strategis untuk masa depan Maidin. Struktur biaya menjelaskan biaya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Biaya pertama adalah pengadaan dan pengangkutan inventaris. Maidin perlu membeli produk dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke berbagai cabang. Ini membutuhkan modal kerja, pengelolaan vendor, dan sistem logistik yang efisien. Biaya kedua adalah utilitas dan pemeliharaan cabang. Hypermarket menggunakan listrik, air, pendingin ruangan, lemari pendingin, keamanan, lampu, dan pemeliharaan gedung. Semua ini perlu dikendalikan agar biaya operasi tidak terlalu tinggi. Biaya ketiga adalah gaji dan pelatihan karyawan. Bisnis retail membutuhkan banyak pekerja yang mampu mengelola stok, melayani pelanggan, dan menjaga operasi harian. Biaya keempat adalah infrastruktur TI dan investasi digital. Ini termasuk sistem POS, aplikasi seluler, data, keamanan siber, dan otomasi rantai pasok. Investasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat keputusan operasional. Biaya kelima adalah promosi musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, kembali ke sekolah, katalog promosi, media sosial, dan program komunitas. Promosi ini membantu menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sekarang kita lihat VPC. VPC membantu kita memahami hubungan antara kebutuhan pelanggan dan tawaran Maidin. Tugas pelanggan Maidin adalah mendapatkan kebutuhan harian halal dan terjangkau. Ada juga pelanggan yang membeli secara grosir untuk keluarga besar, sekolah, masjid, pusat komunitas, atau organisasi amal. Kesulitan pelanggan termasuk harga barang yang meningkat, kesulitan memastikan status halal, akses terbatas di beberapa kawasan, dan kebutuhan terhadap pengalaman digital yang lebih baik. Keuntungan yang pelanggan harapkan ialah harga stabil, produk halal, pilihan lengkap, merek yang dipercaya, dan akses mudah melalui toko fisik serta pengantaran online. Maidin menjawab kebutuhan ini melalui harga promosi, penandaan halal yang jelas, program CSR, bantuan makanan, kegiatan komunitas, paket perayaan, dukungan produk lokal, dan promosi barang buatan Malaysia. Seterusnya, kita lihat rekomendasi strategis. Pertama, Maidin dapat memperkuat aplikasi seluler dengan hadiah loyalitas, promosi personal, pelacakan pesanan, dan penawaran berdasarkan lokasi. Kedua, Maidin dapat membangun platform hadiah komunitas untuk NGO, sekolah, koperasi, dan masjid. Pembelian grosir dapat memberi poin atau cashback kepada kelompok komunitas. Ketiga, Maidin dapat menggunakan AI untuk pemantauan rak dan prediksi permintaan. Ini dapat mengurangi masalah stok kosong dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keempat, Maidin dapat memperkenalkan kotak langganan bulanan seperti kotak dapur keluarga, kotak Ramadan, atau kotak bantuan komunitas. Ini dapat menjadi arus pendapatan berulang. Kelima, Maidin dapat memperluas produk ramah lingkungan dan kemasan yang dapat digunakan kembali. Ini memperkuat citra Maidin sebagai peritel yang bertanggung jawab. Keenam, Maidin dapat menggunakan AI dan IoT untuk memantau penggunaan utilitas seperti listrik,
pendingin, dan lemari pendingin. Jika biaya utilitas terkendali, margin operasional dapat menjadi lebih baik. Kesimpulannya, kanvas model bisnis Maidin menunjukkan model bisnis yang berbasis nilai, ketahanan, dan komunitas. Maidin berhasil karena memahami pelanggan, menawarkan harga terjangkau, menjaga kepercayaan halal, membangun hubungan komunitas, dan mengelola operasi retail dengan disiplin. Namun, masa depan retail akan lebih digital, lebih kompetitif, dan lebih sensitif terhadap biaya. Karena itu, Maidin perlu terus berinvestasi dalam teknologi, data, aplikasi seluler, otomasi, keberlanjutan, dan pengalaman pelanggan. Terima kasih telah mengikuti seri kuliah BMC Maidin Malaysia ini. Sampai jumpa dalam analisis kanvas model bisnis berikutnya.